Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang external interrupt atau interupsi eksternal. Ya. Kita lihat dulu, kita definisikan dulu apa itu interupsi. Ya. Baik, interupsi itu pada dasarnya adalah sebuah kejadian yang membutuhkan perhatian. Yang ini terjadi di microcontroller semuanya. Perhatian ini diberikan oleh microcontroller juga. Sementara eventnya atau kejadiannya itu bersumber bisa jadi dari luar, ya, dari luar. Nah, di sini khususnya di luar ini. Sumber interupsinya dari luar. Jadi kejadiannya itu dari luar. Maka microcontroller harus memberikan perhatian pada kejadian tersebut. Apa yang diperhatikannya ya tergantung penugasan yang kita berikan ya. Nah, apabila ya ketika interupsi ini terjadi ya dari sebuah sumber interupsi, maka microcontroller akan menghentikan pekerjaan rutinnya ya, pekerjaan dia sekarang ya, dan harus memberikan pelayanan kepada interupsi tersebut dengan mengeksekusi sebuah interrupt service routine ya. Sebuah interrupt routine atau sebuah program pendek yang dinamakan dengan ISR umumnya ya. Dan ketika ISR ini sudah berakhir dilayani, maka microcontroller boleh kembali ya ke pekerjaannya yang tadi ya. Dan akan kembali di mana tempat dia dipanggil tadi ya. Dan melanjutkan pekerjaan rutinnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini ya. Ini ada dua buah blok. Oke, ini blok program utama yang kita buat misalkan ya. Program utama kita dalam loop. Dalam loop itu ada instruksi nomor 1, nomor 2 ya. Nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kemudian kalau selesai akan kembali lagi ke atas, dieksekusi ya. Terus berulang-ulang situ karena dalam loop ini. Berulang-ulang. Ini pekerjaan utama dari microcontroller misalkan. Kemudian ada interupsi. Nama interupsi itu menyela ya, ada interupsi. Kalau ada interupsi, maka microcontroller ini akan menghentikan pekerjaannya di sini. Ini kan tadi kan pekerjaannya mengeksekusi instruksi 5 buah instruksi ini. Contoh misalkan ya. Instruksi 1 sedang dieksekusi, instruksi 2 sedang dieksekusi. Ketika instruksi 2 sedang dieksekusi, tiba-tiba ada interupsi. Interupsi ya. Interupsi ini dia interupsi. Ada sumber interupsi yang masuk. Interupsi kata anggaplah seperti itu ya. Ketika orang berbicara ada interupsi, maka kita diam. Yang kena interupsi harus diam. Harus melihat di mana sumber interupsi itu berada dan harus dilayani dulu interupsi tersebut. Nah, ini begitu juga. Ketika instruksi 2 sedang dieksekusi oleh microcontroller dan ada interupsi, maka microcontroller tidak akan melanjutkan ke instruksi nomor 3. Dia akan menstop pekerjaannya menuju di mana sumber interupsi itu berada ya. Nah, sumber interupsi ini ada lagi sebuah program kecil ya, yang namanya interrupt service routine. Nah, inilah yang dimaksud minta dilayani adalah minta dilayani apa maksudnya? Microcontroller ini melayani atau mengeksekusi instruksi yang ada di dalam ISR ini. Itu maksudnya ya. Jadi microcontroller ini melayani itu maksudnya adalah mengeksekusi instruksi-instruksi yang ada di dalam ISR. Instruksinya misalkan ada 3 buah ini. 1, 2, 3. Setelah semua instruksi ini dieksekusi, ya berarti pelayanan sudah berakhir ya, microcontroller sudah melayani interupsi ini, maka dia akan kembali lagi ke sini. Di mana dia dipanggil tadi? Ya, setelah instruksi 2. Dia akan kembali ke tempat dia dipanggil tadi dan akan melanjutkan instruksi 3. Terus begitu ya, 4, 5. Kembali lagi ke 1, 2. Seandainya misalkan sewaktu dia eksekusi instruksi 4 ada lagi interupsi, maka instruksi 4 akan di stop, akan menuju ke instruksi ISR ya. Instruksi ISR selesai dilayani, maka dia akan kembali ke tempat di mana dipanggil tadi ya. Dia tadi dipanggil tadi di instruksi 4, maka dia akan kembali ke instruksi 4
dan akan melanjutkan ke instruksi 5 dan seterusnya. Itu maksudnya ya. Jadi di sini ada dua program. Kita lanjutkan dulu di sini ya. ISR itu apa? ISR itu adalah sebuah subprogram atau program tambahan ya. Itu yang lokasinya terpisah dari program utama. Nah, ini sudah jelas di sini. Sudah jelas ya, ini program utama, ini program subprogram dari ISR. Tidak bercampur di dalam sini. Nah, ini letaknya terpisah dari program utama. Nah, kemudian ISR itu sebaiknya sependek dan secepat mungkin ya. Sependek mungkin dan secepat mungkin eksekusinya ya. Secepat mungkin eksekusinya. Oke. Jadi kalau ada program kecil tambahan namanya ISR itu tidak boleh panjang-panjang ya. Tidak boleh panjang-panjang, nanti mikrokontrolernya akan terganggu pekerjaannya ya. Karena mikrokontroler punya pekerjaan yang khusus di sini ya, memiliki pekerjaan rutinnya di sini. Jadi kalau misalkan ISR ini panjang, maka pekerjaan rutinnya akan tertunda. Ini yang tidak boleh ya, tidak direkomendasikan. Maka dari itu rekomendasi di sini ISR ini program interrupt procedure-nya sebaiknya sependek mungkin dan eksekusinya secepat mungkin ya. Nah, kemudian ISR ini itu dibuat tergantung dari apa namanya nanti ya, tergantung dari sumber interupsinya apa. Jadi harus ada nama khususnya nanti ya. Ada nama khusus untuk sumber interupsinya. ISR-nya ada nama khusus nanti. Tergantung dari apa namanya? Nama sumber interupsinya dari mana. Nah, kemudian ya ada banyak sumber interupsi. Banyak sumber interupsi ya. Nah, jika ada lebih dari satu interupsi itu terjadi ya. Interupsi kan sumbernya banyak nih ya. Maka jika lebih dari satu interupsi terjadi ya, seperti kita misalkan lagi ngomong ada 5 orang menginterupsi. Nah, maka siapa dulu yang akan dilayani ya, yang akan ditanggapi. Nah, ini juga begitu, mikrokontroller juga begitu. Maka mikrokontroller akan melayani interupsi yang memiliki prioritas tuh lebih tinggi ya. Nomor prioritasnya lebih tinggi. Itu yang akan dieksekusi pertama kali. Nah, di dalam mikrokontroller tentu sudah ada nomor-nomor nomor-nomor prioritas ya untuk sumber interupsi. Itu sudah dipetakan ya, sudah dibuat dari pabrikannya. Jika ada interupsinya 15 ya, itu memiliki nama ISR yang berbeda-beda. Nah, itu memiliki nomor prioritas yang berbeda-beda juga. Jika misalkan dari 15 interupsi itu ada 3 yang akan menginterupsi mikrokontroller, maka dilihat nomor prioritasnya nomor yang berapa dulu ya. Nomor misalkan nomor 1, nomor 6, nomor 7. Berarti nomor 1 dulu yang dieksekusi. Baru kemudian nomor 6, lalu nomor 7 ya. Nah, sini contoh sebenarnya. Contoh kita buat satu lagi di sini. Ini ada ISR yang kedua. Ini ISR yang pertama, ini ISR yang kedua. Namanya misalkan ISR 2 gitu ya. Ini instruksinya. Apabila mikrokontroller melakukan pekerjaan utamanya, tiba-tiba ada 2 interupsi, sumber interupsi yang dua interupsi tiba-tiba terjadi, maka yang dieksekusi pertama kali ini dulu ya. Mikrokontroller meninggalkan pekerjaannya, eksekusi ini selesai, dilayani ini sampai instruksi 3, maka dia akan masuk ke ISR 2. ISR 2 akan eksekusi instruksi 1, instruksi 2, dan instruksi 3, baru kemudian kembali lagi ke program utama. Itu ya. Jadi walaupun banyak interupsi, maka interupsi mana dulu yang dieksekusi itu sudah diatur oleh mikrokontroller. Sudah diatur, sudah memiliki prioritas sendiri yang sudah diatur dari pabriknya ya, dari produsen mikrokontroller ini. Dan kita tinggal menulis interupsi mana yang akan kita berikan ya. Baik, salah satu dari sumber interupsi ya, yaitu sumber interupsi eksternal. Nah, sumber interupsi ini ada 2 ternyata, eksternal dan internal. Sumber interupsi eksternal dan internal. Salah satunya adalah sumber interupsi yang eksternal. Yang kita pelajari sekarang adalah sumber interupsi eksternal, yaitu interupsi yang datangnya dari luar mikrokontroller ya, bukan dari dalam mikrokontroller sendiri.
Nah, sumber interupsi eksternal ini itu di-trigger ya, di-trigger oleh sebuah sinyal pada pin nomor 2 atau pin nomor 3 pada board Arduino Uno. Nah, ini ya. Jadi interupsi itu ternyata kalau yang dari luar itu ternyata sebuah sinyal ya. Sebuah sinyal yang masuk di pin 2 atau pin 3. Pin 2 ini namanya adalah INT0 sebenarnya, dan pin 3 itu namanya INT1. Nah, makanya ya, pin 2 ini karena INT0 maka ini sumber interupsi dari luar. Masukkan sinyal di pin 2 atau masukkan sinyal di pin 3, maka ini sudah bisa menginterupsi mikrokontroler itu sendiri. Nah, mikrokontroler yang ada di board Arduino Uno ini. Nah, ini yang eksternal ya. Eksternal itu maksudnya dari pin 2 dan pin 3 dengan memberikan sebuah sinyal di sini ya. Sebuah sinyal trigger. Nah, jika sinyal tersebut memenuhi, maka ISR ini akan dieksekusi oleh mikrokontroler. Kalau dia di pin 2 dan pin 3 kita sama-sama berikan sinyal trigger interupsi, maka yang dikerjakan yang mana dulu? Yang pin 2 dulu ya. Karena apa? Karena pin 2 ini ya, namanya INT0 ya, lebih tinggi daripada INT1. Itu maksudnya ya. Nah, prioritasnya yang paling tinggi adalah INT0. Jadi kalau ada dua sinyal yang ada di pin 2 dan pin 3, maka yang dieksekusi adalah ISR yang ada yang untuk melayani INT0. Kemudian baru ISR yang melayani untuk interrupt 1 ya. Itu yang dieksekusi. Nah, kita lihat sekarang fungsi-fungsi yang ada hubungannya dengan interupsi eksternal ini yang ada di mikrokontroler. Fungsi pertama adalah attach interrupt. Ya, attach interrupt. Ini attach interrupt ini adalah mengenablekan ya, atau membolehkan intrusi eksternal itu terjadi pada mikrokontroler di board Arduino Uno. Jadi attach interrupt berarti ini mengenablekan atau disablekan ya. Jika fungsi ini dipanggil, maka pin 2 dan pin 3 tadi itu bisa digunakan untuk sistem interupsi eksternal. Jadi mikrokontroler akan sensitif ya. Jika ada sinyal di pin 2 dan pin 3, maka mikrokontroler akan meninggalkan program utamanya ya, dan akan melayani interupsi. Itu kalau kita gunakan attach interrupt. Namun kalau kita tidak panggil attach interrupt ini, maka pin 2 dan pin 3 itu tidak menjadi sumber interupsi eksternal ya. Jadi pin biasa saja dia, pin digital biasa ya. Pin digital biasa. Jadi ini mengaktifkan lah ya, mengaktifkan sumber interupsi eksternal ya, mengaktifkan interupsi eksternal, mengenablekan. Itu panggil attach interrupt, sehingga pin 2 dan pin 3 menjadi sumber interupsi eksternal, dan jika ada sinyal masuk itu dianggap interupsi. Baik. Cara menuliskan sintaknya adalah cukup dengan menuliskan attach interrupt ya. Kemudian dalam kurung ini, dalam kurungnya ada lagi nih. Ada lagi perintah lagi ya, ada instruksi lagi namanya digital pin to interrupt. Ya, kemudian dalam kurung pin ya. Lalu ada ISR, ada mode. Kita lihat ini arti ya dari yang dalam kurung ini apa gitu ya. Parameter pin. Oke, parameter pin ini adalah pin itu bisa digantikan dengan nomor ya, nomor pin yang ada pada board Arduino. Ya, ini nomor pinnya berapa tadi? Ya, pasti cuma ada 2 ya. Kalau nggak pin 2 ya pin 3. Nah, jadi mengaktifkan sumber itu eksternal yang ada pada pin berapa. Nah, ini bisa kita isi dengan apakah kita ingin aktifkan di pin 2 atau kita aktifkan di pin 3, silakan ya. Sehingga nanti pin 2 dan pin 3 bisa dipakai. Silakan, atau ya, ini atau ya. Jadi pin ini adalah nomor pin yang bisa dipakai untuk interupsi eksternal. Yang pasti hanya ada 2 pin pada board Arduino Uno, yaitu pin 2 dan pin 3. Silakan pilih salah satu. Lalu ISR. ISR ini adalah ya, ISR yang akan dipanggil ketika interrupt terjadi, ketika interupsi terjadi ya. Nah, ini ISR ini adalah interrupt service routine yang akan dipanggil ya. Apa interrupt service routine-nya nanti ya. Nah, fungsi ini ya,
ini ternyata ESR ini adalah sebuah fungsi juga ya, sebuah subprogram atau fungsi yang harus tidak ada parameter dan tidak ada hasilnya ya, tidak menghasilkan sesuatu. Jadi fungsi itu ada fungsi itu ada yang bisa menghasilkan sesuatu ya, ada yang tidak. Nah, kalau yang ini ESR sebaiknya fungsi yang tidak menghasilkan sesuatu. Nanti kita lihat ya. Fungsi ini kadang-kadang ya kadang-kadang disebut sebagai interrupt service routine lah ya. Nah, ini fungsi ya. Tadi saya sudah bilang bahwasanya fungsi yang kita buat nanti adalah ISR itu ya. ISR itu sendiri namanya sebenarnya. Ya, dalam golongan ISR, interrupt service routine. Kemudian kita lihat mode. Ya, mode. Mode ini adalah mode yang akan mendefinisikan ya, mode ini mendefinisikan ketika interrupt itu akan di-trigger ya. Ya, didefinisikan dengan ketika interrupt itu di-trigger harusnya bagaimana gitu ya, maksudnya. Seharusnya bagaimana ya. Seharusnya bagaimana interupsi ini di-trigger, itu maksud saya. Nah, jadi mode ini adalah mode bagaimana interupsi itu harus di-trigger, itu maksudnya. Nah, di sini ada 4 macam modenya. Ya, kita lihat modenya ada mode low, mode high, mode chain, ya, mode rising dan mode falling. Dan ini kata-kata ini bisa kita masukkan, kita ganti dengan mode ini kita ganti dengan 4 macam ini ya, salah satunya silakan. Kalau mode ini low ya, kalau mode ini kita pilih low, berarti sinyal triggernya itu maksud saya kalau kita pilih mode low, trigger interrupsinya itu terjadi ketika di pin 2 atau 3 ini ada sinyal low. Nah, itu maksudnya sinyal low ya, ini low, ini high gitu kan. Ada sinyal low atau tegangan 0 volt. Nah, ini dianggap low ya. Jadi kalau kita pilih mode ini low, maka jika ada level low atau 0 volt di pin 2 atau pin 3, maka interupsi itu bisa terjadi. Itu ya. Bisa terjadi ini. Itu kalau kita pilih low. Kalau kita pilih high, berarti apabila kita berikan sinyal high atau 5 volt di pin 2 atau pin 3, itu berarti sudah mengakibatkan adanya interupsi ya. Sudah men-trigger itu bahwasanya ada interupsi. Itu maksudnya high di sini. Kalau kita berikan mode ini mode high ya. Berarti apa? Jika ada sinyal high atau 5 volt di pin 2 atau pin 3, maka ini adalah sinyal-sinyal interupsi, tanda-tanda interupsi akan terjadi gitu ya. Kalau kita pilih mode chain, ini berarti interupsi itu akan di-trigger ketika pin tersebut terjadi perubahan nilai ya, chain ya, perubahan nilai. Jadi misalkan dari low menuju high, nah itu jadi perubahan itu ya, terjadi perubahan. Nah, itu bisa dianggap sebagai interupsi. Dari high menuju low, nah ini itu juga perubahan ya, ini juga perubahan dari high menuju low, itu juga chain termasuk, maka interupsi. Kalau dari low menuju high ada lagi perubahan, berarti ada lagi interupsi. Berarti setiap ada perubahan itu ada interupsi ya. Nah, itu kalau kita pilih chain, ada sinyal yang berubah-ubah di pin 2 atau pin 3, itu dianggap adanya interupsi. Maka apa yang dilakukan gitu ya. Kalau kita pilih mode rising ini itu artinya jika ada sinyal di pin 2 atau pin 3 ya, yang transisi dari low ke high. Nah, ini transisinya di sini nih. Ini transisi itu di sini ya. Nah, ini transisi dari low ke high, ini rising naik. Nah, rising, maka ini dianggap interupsi, ada interupsi ya. Ini sinyal interupsi ini. Itu yang rising. Maka trigger interupsi akan di-trigger jika ada sinyal dari low menuju high ya. Nah, ini sisi ini ya. Rising edge, sisi naik. Nah, kalau kita pilih yang falling,
Berarti apabila terjadi transisi dari high menuju low, ya, ini dia, nih transisinya, ini transisinya dari high menuju low, ya, falling edge namanya, ini falling edge, sisi jatuh, maka ini dianggap interupsi, ya, dianggap interupsi. Kalau selain itu tidak ada interupsi, ya. Jadi ada 4 pilihan ini, silakan Anda pilih yang mana yang cocok, ya. Jadi ini mode-mode ini adalah mode di mana tergantung dari sinyal listrik, ya, sinyal pulsa yang masuk di pin 2 dan pin 3 ini. Mana kita pilih dia sebagai sumber, sebagai trigger untuk interupsi nantinya. Ada yang low, ada yang high, ada yang rising, ada yang falling, ada yang change, ya, change. Nah, mana yang kita butuhin tergantung kebutuhan. Nanti kita lihat contohnya. Lalu ada fungsi berikutnya, yaitu detach interrupt. Nah, detach interrupt ini berlawanan dengan attach interrupt. Detach interrupt ini meng-disable, malah, ya, meng-off-kan interrupt yang diberikan tadi. Nah, misalkan saja, ya, kita tadi mengaktifkan di pin 2 dan pin 3 itu sudah aktif sebagai pin sumber interupsi. Karena kita menggunakan attach interrupt tadi, maka kalau untuk mengembalikan pin tadi ke pin normalnya, ya, atau tidak mau pakai interrupt, ya, atau untuk mendisable attach interrupt ini, maka gunakanlah detach interrupt. Jadi menonaktifkan interupsi eksternalnya, atau menonaktifkan pin 2 dan pin 3 sebagai sumber interrupt, ya. Itu dengan memanggil detach interrupt. Sintaknya apa? Detach interrupt pin tadi, ya. Kemudian ada lagi, ya, detach interrupt dalam kurung digital pin to interrupt, kemudian dalam kurung pinnya. Ya. Nah, pin ini adalah sebuah parameter di mana pin itu adalah pin Arduino yang berhubungan dengan interrupt, yaitu pin 2 dan pin 3, ya, pin 2 atau pin 3. Pin 3. Jadi pin ini bisa diganti angka 2 atau angka 3, tergantung tadi yang diaktifkan yang mana, ya. Kalau tadi diaktifkan angka 2 pakai attach interrupt, maka kalau ingin menonaktifkan di pin 2 tadi interruptnya, maka detach interrupt digital pin to interrupt 2, gitu, ya, 2 di sini. Nah, itu maksud dari external interrupt, ya. Baik, kita lihat contoh, ya, untuk lebih mudah memahaminya, kita contohkan saja. Kita contohkan seperti ini, ya. Baik, ini saya ada LCD sebagai penampil. Kemudian LCD-nya di sini, ya, pin-pinnya ada dari pin berapa? 01. 01 ini tidak saya pakai. Nah, ini, ya, sumber interupsi itu ada di pin 2 dan pin 3 ini. Ini pin 2 dan pin 3. Kemudian sinyalnya dibentuk dari mana? Dari sebuah switch nih. Saya letakkan switch di sini, ya. Saya letakkan switch. Jadi kalau saya tekan switch nanti terjadi interupsi, ya. Yang pasti sinyal listrik yang akan masuk ke pin 2 dan pin 3 ini dijadikan sebagai sumber sinyal interupsinya. Sinyal interupsinya bisa berupa low atau high atau rising, ya, atau falling atau change, ya. Change dari high, low ke high tadi, ya. Nah, ini masuk di sini nanti, masuk ke sini. Yang ini bisa saya ciptakan hanya dengan membuat sebuah switch ini, saya tekan, saya lepas, saya tekan, saya lepas, ya, sudah jadi seperti ini nanti deh. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai sumber interupsinya, sumber interupsi. Nah, ini sudah saya buat, ya, koneksi LCD-nya di sini, ya. Jadi 2 dan 3 tidak saya pakai di sini karena ini sumber interupsi, maka sisanya saya hubungkan ke LCD. Baiklah, kita coba membuat simulasinya di Proteus. Di sini sudah saya gambarkan, ya. Ada LCD, ada sebuah switch taktil, ya, atau button yang dikenal di Proteus. Dikoneksikan switch ini ke pin nomor 2, ya, sesuai dengan wiring diagram tadi yang dilihatkan, ya. Kemudian kita bisa buat programnya di Arduino IDE. Oke. Pertama yang kita buat adalah includekan library LCD-nya dulu, ya. File, sketch, include library liquid crystal, liquid
Oke, ini dia ya. Kemudian kita deklarasikan device LCD kita. Nah, saya lihat contoh saja dulu ya. Nah, ini. Oke, Ctrl C yang di sebelah kanan. Kemudian Ctrl V ya. Ini pinnya kita cek dulu pinnya ya. Pinnya apakah sudah sama dengan yang ada di sini. Oke ya, ini digeser sedikit seharusnya. Nah, oke. 12 RS. Oke, kemudian enable-nya 11, betul. Kemudian D4 nya ke 7. Ini ya, sudah 7 6 5 4. Ya, sudah pas ini ya. Oke, kemudian inisialisasi LCD dot begin 16 kali 2 atau koma 2 ya. Nah, di sini saya akan membuat contoh program yang menghitung ya, menghitung tanpa digunakan untuk menghitung ya, tanpa menggunakan sistem interupsi ya, sistem interupsi. Kita lihat ya. Saya cek dulu ini ya, menghitung dengan sistem interupsi ya. Jadi di sini ada switch di pin nomor 2. Kita gunakan tanpa sistem interupsi dulu. Apa bedanya dengan pakai interupsi nanti? Kita lihat dengan jelas ya. Berarti saya jadikan pin 2 ini sebagai input berpull up ya. Pin mode ya. Nomor 2 sebagai input underscore pull up, tutup. Nah, jadi ini pin 2 sebagai input berpull up. Kemudian kita tampilkan nanti jika ada pulse di sini ya, saya tekan berarti 0, tidak saya tekan high itu berarti nanti harus menambah atau menaikkan angka di sini ya. Angka di sini. Baik, contoh misalkannya di sini ya. Kita lihat dulu, if buka kurung tutup kurung, if read digital read ya. Digital read pin berapa? Pin 2 sama dengan low ya. Jika pin 2 itu sama dengan low, berarti kalau orang menekan ini, kalau orang menekan ya, jika orang menekan maka apa? Maka A sama dengan A plus 1 ya. Oke. Selanjutnya Selanjutnya saya tampilkan di LCD ya. LCD titik set kursor misalkan ya 0,0 ya. Kemudian saya tampilkan ya LCD.print buka kurung tutup kurung, yang ditampilkan adalah A. Oke, A. Nah, kemudian A ini deklarasikan di atas ya, sebagai tipe datanya misalkan byte ya, atau unsigned char sama aja itu ya. Byte A sama dengan 0. Kita isi angkanya pertamanya awalnya adalah 0. Oke. Baik, kemudian kita coba compile dulu ini. Ini kita coba dulu ya, kita coba dulu. Baik, kita coba dulu. Namanya INT sajalah, interupsi lah ya. Interupsi, bukan interupsi nih. No INT, tanpa interupsi ya. Ya, kemudian kita tunggu dulu ya. Ini sekalian saya berikan LED di sini ya. Sambil menunggu dari compile, saya berikan LED. Ya, saya berikan LED. Saya berikan LED di sini, indikator. Ya, nanti kita lihat
ada LED, kita ambil LED dulu ya. LED LED mana dia di optoelectronics ya. Kemudian LED di subkategori LED warnanya yellow ya, LED yellow, letakkan di pin 13 saja ya. Nah, ini dia. Saya groundkan yang katodanya, diberi resistor dulu ya, resistor RRR resistor 220 ohm 220 R. Oke, kemudian ya dihubungkan ke pin 13. Nah, ya ini tambahan ya, tambahan. Baik, kita lihat ya, apalagi yang harus kita kerjakan. Nah, pin nomor 13 jadikan output ya. Pin mode ini saya copy aja dulu, Ctrl C, Ctrl V, pin mode 13 sebagai output. Baik ya, kemudian kita lihat ya, kita lihat dulu ini udah jadi ya, tadi sudah dikompil, sudah benar, sudah selesai kompilnya. Kita ambil filenya kita ambil di mana filenya, di sini, ini dia ya, sini, Ctrl C, double klik ya, yang lama dibuang dulu, Ctrl A, del, Ctrl V ya di sini ya. Nah, kita coba dulu counternya ya, kemudian kita tes ya, 96. Waduh, ini kenapa nih? Ini berarti harus ada debouncing delay ya. Ini karena kita menekan switch, jadi karena saking cepatnya microcontroller mengeksekusi, maka angkanya meloncat jauh ya. Nah, baik, kita berikan delay di sini ya, delay debouncing ya, untuk menghilangkan spark yang terjadi ketika kita menekan switch ini ya. Ini biar angkanya 0 ya, angkanya 1 kita, oh ya sudah, tidak apa, ini ya sudah pas. Kita compile lagi, kita compile dulu. Jadi delay di sini itu digunakan untuk apa? Untuk menghilangkan bouncing ya. Karena sewaktu kita menekan itu, getaran dari tangan kita itu mengakibatkan angkanya meloncat di sini ya, meloncat tidak teratur. Jadi dengan ada delay ini akan meredam bouncing tersebut dan akan menambah A ini ya. Nah, sekarang kita lihat ya, kita tes dulu. 1, 2, 3, angka-angka yang tadi tidak beraturan sudah teratasi ya, dengan memberikan delay debouncing tadi 4, 5, 6, 7 gitu ya. Baik, sekarang saya ikutkan LED. Tadi LED-nya nggak ada, LED-nya ikut-ikutan ya, LED-nya ikut-ikutan sambil menekan tombol, LED-nya juga on off ya. Oke, saya nyalakan LED-nya dengan cara digital apa? Right. Digital right pin 13, high ya. Ya, ini campuran ini. LED kedap-kedip sambil menghitung pulsa yang dimasukkan dari switch ini ya, tampil di LCD. Ya, kemudian saya kasih delaynya 1000 ya. Baik, 1000. Lalu Ctrl C, Ctrl V
Ya, kemudian kita padamkan LED-nya. Low. Oke, sedetik juga padamnya. Ini ada 2 detik delay sini ya. 1 detik, 2 detik. 1 detik, 2 detik ya. 1 detik untuk nyala LED-nya, 1 detik untuk padam. Jadi sambil on off LED, dia juga ngecek apakah ada switch yang ditekan. Kalau ada switch ditekan, A-nya nambah 1. Baik, kita compile dulu ini ya. Oke, ini yang tidak ada interrupt. Apa perbedaannya nanti ya. Ini tanpa interrupt. Jadi switch tekan, LED juga on off sendiri ya, on off sendiri. Oke, kerjaannya si microcontroller ini adalah program utama ya. Ini program utama karena letaknya dalam loop ini. Ini program utama ini. Jadi microcontroller akan mengeksekusi ini sampai ke sini, nanti ke atas lagi ya, terus begitu. Ngecek switch, kalau nggak ada switch ditekan, dia lari ke sini meng-on off kan LED. Nanti cek switch lagi, kalau Anda ditekan ya ini lagi. Sampai sini dia cek lagi, oh ternyata ini ditekan, maka dia akan masuk ke sini ya, menambah angka 1 tampilkan di LCD. Nah, kemudian dia on off kan lagi. Oke, itu kerjaan rutin dari microcontroller yang kita buat di sini. Nah, ini coba lihat ya, ini kerjaan rutinnya ini. Cek switch, on off kan LED, cek switch, tidak ada yang menekan ya on off terus ya. Nah, sekarang kalau ada yang menekan bagaimana? Loh, kok enggak ini ya? Nah, kok tidak bereaksi dia? Kenapa ini? Ya. Nah, ini salah satu kekurangan ya. Kenapa dia tidak bisa bereaksi? Karena sewaktu kita lihat programnya sini ya. Kita lihat ke programnya. Kenapa dia tidak bereaksi terhadap penekanan switch yang kita berikan? Kenapa display ini tidak menampilkan angka? Ya. Karena apa? Karena sewaktu eksekusi program di delay, itu program akan terhenti ya. Akan terhenti di sini. Nah, pada saat waktu itu mungkin kita sedang menekan switch, sehingga program terhenti di sini ya. Kita menekan switch berarti tidak pada saat yang tepat kita menekan switch, karena program sedang berhenti di sini. Program tidak berhenti di sini ya, berhenti di sini. Bukan sedang mengeksekusi ini. Tapi kalau kita sedang menekan switch dan program sedang eksekusi di sini, maka penekanan switch kita akan direspon ya, akan tampil A-nya nanti. Tapi karena program berhenti di sini dan berhenti di sini, kita menekan switch maka tidak akan direspon ya, karena program tidak sedang berada di sini. Sekali lagi, kalau penekanan switch dilakukan dan program sedang mengeksekusi ini, maka switch direspon. Tetapi program tidak sedang mengeksekusi ini, dia mengeksekusi delay ya, delay ini sama delay ini. Dan saat itu kita menekan switch. Jadi kalau mengatasinya bagaimana ini? Ya kita pintar-pintar bagaimana caranya delay ini berlalu, maka kita menekan switch. Nah, ini baru direspon ya. Nah, sekarang kita pintar-pintar, kita main tebak-tebakan. Ya, main kucing-kucingan dengan delay. Kapan delaynya sudah melewatin ini? Nah, enggak juga ya. Oke, terus saya tekan. Kapan akan tertangkap penekanan switch saya ini? Ya. Atau saya tekan terus. Nah, baru ya. Kalau saya tekan terus bisa. Tekan terus ini. Sampai kapan ya? Ini naiknya. Ah, ini sedang eksekusi ini. Nah, nanti kalau sudah lewat baru angka 2, ya. Nah, baru angka 2 ya. Jadi memperlambat proses merespon switch yang ditekan orang ya. Kalau saya kayak gini, kapan kita bisa memasukkan data dengan semau kita gitu kan? Yang paling bagus tuh dialah tekan switch langsung direspon di sini. Nah, itulah gunanya interupsi ya. Baik, kita pakai yang sistem interupsi. Yang ini sudah saya buang, ini berbahaya ya, berbahaya. Bukan berbahaya, tidak efektif kalau tidak ini. Nah, untuk mengatasi ini bagaimana? Ini tetap direspon dengan cepat, yang ini tetap jalan. Bagaimana caranya? Ini kita tidak bisa menghilangkan. Misalkan LED ini harus nyala terus, on off 1 detik. Tapi maunya switch ini responnya cepat, maka kita gunakan interupsi. Apa tadi yang kita katakan interupsi? Maka kita buat sebuah ISR, interrupt service routine, di mana ISR itu adalah program kecil yang letaknya di luar dari program utama ya, program utama. Oke, bagaimana cara membuatnya? Maka kita harus pastikan dulu ya.
pastikan dulu. Ini saya tutup. Ini bukan program utama lagi ya. Untuk merespon switch ini itu bukan lagi program utama. Ini ya. Ini saya tutup dulu sementara. Edit. Nah, kita komen dulu ya. Nah, ini tidak utama. Yang program utama adalah menyalakan dan memadamkan LED. Itu saja program utamanya. Nyala, padam, nyala, padam, nyala, padam. Itu aja kerjaannya ya. Program untuk merespon switch ini itu diletakkan di dalam program ISR nanti namanya. Subprogram namanya ISR, Interrupt Service Routine. Baik, kita sekarang deklarasikan dulu. Oh, maaf, kita gunakan apa namanya? Fungsi yang namanya attach dan detach interrupt ya. Ini kita sekarang mulai menggunakan fungsi ini ya, mengaktifkan mengaktifkan interupsinya di pin 2 ya, dengan cara menulis sintak ini nanti ya. Oke, kita tuliskan attach interrupt ya. Kita ambil di sini. Nah, kemudian kita letakkan di mana? Di dalam setup ya. Namanya juga setup. Jadi inisialisasinya diletak di sini attach interrupt. Letaknya bukan dalam loop ya. Oke, kita mulai attach interrupt ya. Attach interrupt, attach ya, I-nya besar, interrupt ya, buka kurung, tutup kurung dulu ya, titik koma. Dalamnya ada parameter apa? Ini tadi ya, ini parameternya nih. Digital pin to interrupt. Kita buat digital, P-nya besar, pin, to-nya besar ya, interrupt. Nah, itu ya. Pinnya nomor berapa? Pinnya tadi nomor 2 ya. Pinnya nomor 2. Oke. Jadi pin nomor 2 ini jangan lupa juga diinisialisasi juga dengan cara menjadikan di input berpull up. Kemudian aktifkan interruptnya di pin tersebut ya. Jangan lupa. Jadi 2 ini harus ini. Ya, sama ini. Kalau ingin mengaktifkan interrupt, maka jangan lupa di pin tersebut diaktifkan juga dia sebagai input berpull up. Kemudian baru aktifkan interruptnya. Di sebelah dari pin ini ada lagi namanya ISR. Nah, ISR ini ya. Ini ISR ini apa ini ISR? ISR ini adalah nama subprogram kita. Ya, subprogram kita. Nama subprogram atau program kecil kita. Namanya adalah misalkan namanya adalah switch misalkan namanya, atau switch detect namanya terserah kita ya, SW detect. Nah, nama program ISR kita namanya switch detect. Kemudian modenya mode apa? Modenya saya kasih antara 2 ya, mode rising atau falling. Karena apa? Karena rising dan falling hanya terjadi 1 kali ya. Hanya terjadi dengan waktu yang singkat ya, dibanding dengan high dan low. Kalau saya ambil high dan low, ini high-nya bisa panjang dan low-nya bisa panjang ya. Kalau chain ya, kalau chain itu nggak mungkin juga ya, nggak mungkin juga, karena low dideteksi low ke high deteksi, high ke low deteksi. Saya ingin hanya rising saja yang dideteksi. Jadi kalau ada sinyal yang rising saja, itu berarti angkanya nambah. Atau yang saya pilih falling, terserah ya antara 2 ini. Yang paling sering digunakan adalah antara 2 ini, rising atau falling. Jika ada sinyal yang menuju dari low ke high atau dari high ke low, itu yang dideteksi ya. Nah, saya ambil yang misalkan yang rising, misalkan ya rising. Nah, maka saya buat di sini rising ya. Rising. Nah, oke, rising. Baik. Attach interrupt, digital pin nomor berapa, kemudian nama subprogram saya SW detect. Baru kemudian yang saya deteksi adalah sinyal risingnya dari switch yang akan ditekan nanti. Baik, sekarang kita buat program yang untuk SW detect-nya. SW detect ini harus di luar ya, harus di luar. Tidak boleh dalam loop ini programnya. Maka ini saya buat subprogram di bawah sini ya, yang namanya SW detect. Nah, pertama kalau membuat subprogram itu harus ada tipe data outputnya void ya. Void itu tidak ada
tadi perjanjiannya bahwasanya kalau membuat subprogram ISR tidak boleh ada hasil ya. Nah, kalau tidak boleh ada hasil dari sebuah fungsi. Nah, untuk agar tidak melakukan hasil, maka digunakan void di depannya. Kemudian diberi nama ya. Nama kita tadi swdetach. Oke, saya copy, Ctrl C, Ctrl V ya. Kemudian buka kurung, tutup kurung ya. Kemudian baru kita buka kurung, kurawal, tutup kurung kurawal di bawah. Nah, ini adalah sebuah subprogram ya, yang namanya subprogram ISR, interrupt service routine, yang namanya adalah swdetach ya, swdetach. Nah, itu ya, untuk memastikan saya ingin cek dulu ya, betul ya ini ya. Oke, ini, nah ini programnya ya. Nama subprogram kita adalah swdetach. Nah, jadi ini adalah inisialisasi ya. Nanti berarti kalau terjadi interupsi, maka dia akan loncat ke subprogram ini ya. Ya. Jika terjadi rising di pin 2, jika terjadi rising edge di pin 2, sinyal rising edge di pin 2, maka dia akan meloncat ke subprogram yang namanya swdetach. Nah, ini dia ya. Itu maksudnya. Baik, kita isi ya. Ini sekarang saya cut aja ini. Ini nggak boleh lagi di sini. Nggak boleh lagi di sini. Nah, tadi ada dalam program utama, sekarang yang ini saya pindahkan ke program subprogram yang namanya swdetach ISR ya, ke dalam ISR. Oke, tidak perlu lagi saya detect ini ya. Tidak perlu lagi saya detect apakah low atau tidak, karena otomatis ini ya. Jadi, saya buka dulu ini, saya buka ini ya. Edit, uncomment. Nah, ini ya. Oke. Dengan adanya ini ya, dengan adanya ini itu otomatis ya, tidak perlu lagi kita mendeteksi yang namanya pin di pin 2, tidak perlu lagi. Karena dengan adanya ini udah otomatis berarti ya. Kalau ada sinyal rising itu nanti dia programnya meloncat ke sini ya. Jadi ini bisa kita buang ini. Nah, if-nya bisa kita buang ya, ini. Nah, ya. If-nya bisa kita buang. If-nya bisa kita buang. Ya, delay-nya juga kita bisa buang. Delay-nya juga kita bisa buang. Baik, kita coba buang ya. Tidak perlu. Kenapa saya buang if-nya? Karena otomatis ya. Kita sudah deklarasikan, sudah kita inisiasi di sini bahwasanya kalau ada rising itu sudah pasti pin 2. Nah, itu ya, sudah pasti datangnya dari pin 2. Maka langsung kerjakan ini. Tidak usah detect lagi apakah itu pin 2-nya low atau high. Makanya saya buang ya. Oke, sekali lagi itu gunanya untuk apa namanya? Inisialisasi attach interrupt ini. Nah, sekarang kita lihat ya, ini sudah program utama, ini program ISR. Kita lihat sekarang ya. Program utamanya dia akan melakukan ini saja, on off, LED, itu aja terus ya. Nanti kalau ada rising atau sinyal atau switch atau tekan, maka dia akan meloncat ke sini sebentar. Ya, di mana dia dipanggil, misalkan dia sedang kerja di sini. Misalkan saat ini dia kerja ya, program utamanya sedang kerjakan ini, kemudian delay. Tiba-tiba saya tekan switch, maka delay ini akan ditinggal, akan loncat ke sini dia. Ya, akan loncat ke sini. Akan ditambahlah A ini dan tampilkan di LCD. Setelah itu dia akan kembali lagi ke delay ini. Ya. Nah, sehingga tidak ada istilahnya switch itu yang akan tidak direspon, selalu akan direspon ya. Karena dia sistemnya interupsi. Baik, kita coba saja ya. Mudah-mudahan ini tidak salah. Ya. Coba kita lihat. Ya, sambil menunggu kita ke sini ya. 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 Nah, sudah cukup ya, saya rasa udah nih. Udah di-compile dan kemudian kita coba on kan. Ya, ini terus ini ya. On off. Bagaimana kalau saya tekan ya 1. Ya, langsung direspon. Ini padahal on off sendiri. Wah, langsung respon ya. Ya, ini jalan terus. Program utama jalan terus ya. Jalan terus program utama. Nah, gitu ya.
walaupun delay dia berhenti di delay, saya tekan switch tetap direspon ya, karena microcontroller sedang melakukan program utamanya, ada interupsi, maka program utama ditinggalkan. Dia harus merespon penekanan switch saya dan harus menampilkan apa yang saya inginkan ya, yaitu menampilkan angka hasil counting. Baik, nah itu gunanya interupsi ya. Nah kalau seandainya ini saya jadikan dari apa namanya, dari fungsi generator ya juga bisa ya. Fungsi generator saya masukkan. Coba saya masukkan fungsi generator. Saya ganti ini ya. Ini switch saya ganti dengan fungsi generator. Oke, coba kita lihat. Jadi itu seolah-olah seperti kita memberikan sinyal ya. Sinyal 1 2 3. Sekarang saya berikan fungsi generator. Di sini namanya signal generator ya. Signal generator. Signal generator ini saya letakkan di sini saja. Sini ya. Oke. Ini ada ground. Nah, out dari signal generatornya ke sini, ke nomor 2. Oke. Ini gunanya untuk apa ini? Dia program utamanya menjalankan on off LED ya. Tetapi dia bisa menghitung berapa jumlah sinyal yang masuk ya. Bisa menghitung, nanti dihitung di sini ya, dengan catatan jangan sampai frekuensinya terlalu tinggi, nanti angkanya terlalu cepat di sini tampil gitu ya, 1 2 3 nggak kelihatan. Kita frekuensinya kita rendahkan ya. Ini maaf. Ini kita running dulu ya. Ini kebetulan ini harus running dulu ya, kita running dulu ya. Jadikan unipolar ya, unipolar. Ini unipolar. Maaf, ini unipolarnya ya. Ini jadikan unipolar. Kemudian ini jadikan gelombang kotak ke sini ya. Klik ini. Klik ya, ini gelombang kotak tapi yang unipolar ya. Berarti unipolar ini keluarannya high 05 tegangannya, frekuensinya kita rendahkan dulu ya. Frekuensinya di sini adalah 10. Ini frekuensinya 10 Hz ya. Kita jadikan frekuensinya ini apa nih ya? Frekuensinya adalah 1 kali 10 ya. 1 kali 1 aja. 1 frekuensinya 1 ya. 1 Hz kali 1 ya, pengalinya 1 Hz. Kemudian apa namanya, amplitudenya 5 volt ya, 5 volt. Nah itu ya, 4 5. Kita lihat di sini ada apa namanya, ada frekuensi 1 Hz di sini keluar. Nah coba lihat frekuensi ini, sinyal pulsa yang ada di sini itu dihitung oleh dia ya, 6 7 8 gitu ya. Sementara LED-nya jalan terus. Nah kalau saya percepat frekuensinya berarti cepat juga nanti sini angkanya. Coba lihat, dia tidak peduli dengan LED ini. LED ini jalan terus 1 detik 1 detik. Sementara pulsa yang masuk akan dihitung. Nah ini berguna untuk apa ini? Sistem interupsi ini berguna untuk, bisa jadi ya, untuk menghitung jumlah pulsa yang masuk ya. Sementara pekerjaan lain juga bisa dihitung, bisa dilakukan, maksudnya bisa dilakukan. Nah bagi ada yang menghitung pulsa ya, ada yang menghitung frekuensi ya, menghitung berapa banyak pulsa yang masuk ya, menghitung berapa banyak event yang masuk, mungkin dari sensor berapa kali sudah masuk pulsa di sini ya. Itu bisa kita gunakan sistem interupsi ini ya. Nanti misalkan sudah ada lagi nanti ya, dikombinasikan dengan detik misalkan, dengan dengan basis waktu misalkan. Setiap 1 detik saya cek ya, setiap 1 detik saya cek ini sudah berapa pulsa yang terhitung ya. Jadi ini seolah-olah seperti counter pulsa yang masuk ke sini ya. Sudah berapa pulsa yang sudah masuk ke dalam board Arduino ini, bisa kita tampilkan di sini ya. Dan sekaligus dia juga bisa melakukan pekerjaan lain ya, yang dilakukan ya, misalkan untuk
Selain untuk LED ini apalagi misalkan ya, untuk mendeteksi sensor atau apalagi di sini tanpa harus mengganggu tertundanya penghitungan pulsa yang masuk ya. Ini contoh ini. Baik, saya rasa ini cukup ya untuk melihat bagaimana interupsi itu digunakan di board Arduino Uno. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.